Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kritik desain. Ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Pada materi ini kita akan bahas tentang kritik desain itu sendiri, kemudian apa yang perlu dikritik atau item kritiknya, dan yang terakhir yaitu cara menyampaikan kritik serta penutup berupa evaluasi beberapa poster yang kita coba untuk mereviewnya ya. Pada tahun lalu saya pernah menjadi juri sebuah lomba poster yang diadakan oleh sebuah kampus di Jakarta, sebuah kampus swasta di Jakarta. Tiba-tiba ada sebuah pesan di handphone saya, WhatsApp, dari seorang mahasiswa, panitia lomba poster, yang mengundang saya, meminta saya untuk menjadi juri lomba poster tersebut. Jadi pada umumnya pada lomba tersebut, juri lomba tersebut, mereka bingung apa yang menjadi kriteria dari penjurian ya. Jadi sebenarnya kalau mau lari kepada materi kritik desain sebenarnya mudah ya. Kita ambil dari item-item apa yang ada dalam sebuah kritik desain. Ya, itu bisa berlaku secara umum. Jurinya ada beberapa ya, satu dari Jakarta, satu lagi dari Malang, sehingga totalnya ada 3 juri ya. Jadi ada 2 juri lain selain saya. Ya, ini maka mungkin kalau Anda mau menyelenggarakan lomba ya desain atau lomba yang berkaitan dengan visual, maka sebenarnya materi ini bisa menjadi acuan bagaimana menentukan penilaian dari sebuah event lomba poster ya. Tapi memang penting juga untuk membahas tentang kriteria ya, karena pada lomba kemarin itu ada semacam permasalahan apakah infografis itu bisa diperbolehkan dalam sebuah lomba poster. Jadi selama kemudian tidak dilarang atau tidak diatur, maka infografis bisa masuk juga di lomba poster ya. Baik, kita mulai dari mengapa kemudian kritik desain itu penting ya. Jadi karena memang sebenarnya bahwa kritik itu bisa berarti positif ya, untuk bisa meningkatkan upaya kita sendiri dalam desain grafis. Jadi kalau Anda adalah seorang desainer grafis, maka Anda tidak bisa hidup di alam Anda sendiri yang menyatakan bahwa pokoknya desain saya sudah bagus ya. Tapi penting juga untuk bisa mendapatkan penilaian, mendapatkan kritik, mendapatkan masukan dari orang lain ya, tentang karya kita. Jadi itu mengapa seorang desainer grafis kadangkala bahkan justru beruntung kalau mendapatkan klien yang cerewet atau atasan yang cerewet yang tidak mudah puas dengan hasil karya kita, sehingga kita dipacu ya untuk terus berkarya, memperbaiki diri ya, mempelajari lagi konsep-konsep ya desain yang bisa diterima secara umum ya. Kemudian pada dasarnya bahwa bagaimana orang lain menilai mungkin bisa juga bersifat subjektif. Tapi kalau kemudian kita belajar tentang kritik desain, maka sebenarnya yang kita lihat itu hanya ada 2, yaitu menggunakan elemen ya dan prinsip desain ya dan komposisi untuk bisa membuat sebuah karya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita sudah pada materi sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang prinsip dalam mendesain ya, dalam desain grafis. Maka setelah Anda paham elemen dan prinsip desain, itu yang kemudian menjadi acuan ya, termasuk juga komposisi, termasuk juga golden itu bisa menjadi bagian ya dari apa yang akan kita sajikan dalam sebuah karya ya. Oke. Jadi pada prinsipnya ya, sekali lagi bahwa kritik itu ya walaupun berkonotasi negatif, tetapi bagi seorang desainer grafis yang berpikiran terbuka itu merupakan satu hal yang positif ya. Karena apa? Karena tanpa kemudian Anda mendapatkan penilaian dari orang lain ya, hanya puas dengan karya sendiri ya, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, baik. Jadi
pada prinsipnya ada dua, yaitu kita akan bahas tentang elemen desain dan prinsip dalam desain grafis sendiri. Pertama kita akan pahami dulu elemen desain. Ya, ini saya hanya sekedar mengulang saja dari materi sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa dalam sebuah proses desain, ya, maka Anda harus bisa memahami elemen desain. Apa saja sih dalam sebuah desain grafis? Ya pasti akan berkaitan dengan garis, ya, berkaitan dengan ruang, bentuk, tekstur, ya, kemudian juga mungkin nilai, ya, atau ukuran, ya, dan warna. Nah, elemen-elemen inilah yang kemudian yang perlu kita tinjau, apakah sebuah karya desain itu ya memiliki kesesuaian misalnya dari segi ukuran, ya, terus kemudian juga mungkin juga hierarkinya, ya, jadi dari segi warnanya, ya, match atau tidak, harmoni atau tidak, nanti mungkin dimasuk ke prinsip desainnya, ya. Kemudian apa tema warnanya, gitu ya, ada nggak warna yang bertabrakan atau memang apa konsepnya, ya, ini yang kemudian bisa jadi bagian utama, ya, dalam melakukan, ya, kritik desain. Jadi dari 1, 2, 3 berapa ini, ada ya 7 elemen inilah yang kemudian menjadi titik fokus kita dalam membuat sebuah desain, ya, mengkritik sebuah hasil karya desain grafis. Contoh misalkan seperti pada garis misalkan, ya, ada nggak sih garis, apa sih makna garis yang digunakan? Kenapa? Karena garis yang misalnya ukuran tajam-tajam bisa juga berarti stres, ya, atau kemarahan, ya. Garis yang bisa berupa sudut itu bisa juga dia kurang smooth misalkan, ya, atau lingkaran atau segitiga, ya, itu semua adalah bentuk-bentuk juga atau shape, ya, yang bisa menjadi penilaian dari sesuai nggak sih kalau misalnya kita membuat sebuah poster yang berkaitan dengan HIV/AIDS misalkan, tapi kalau misalnya kita lihat, ya, dari warnanya itu cenderung terlalu soft misalkan, pesannya peringatan atau hanya berupa himbauan misalnya, awas bahaya HIV/AIDS. Nah, maka kemudian warnanya kira-kira cukup menarik, ya, pesan dari warna tersebut juga mendukung tidak dari tema yang diambil. Kemudian juga pahami prinsip desain, ya. Jadi sekali lagi bahwa sebuah karya desain grafis, ya, pastinya juga kita punya 8 ya prinsip desain, walaupun nanti di beberapa literatur ada beda-beda, ya, jumlah dalam konsep dalam prinsip desain ini, tapi baik saya akan ambil dari bagian ini, ya. Jadi prinsip desain ini juga bisa keseimbangan, kontras, ya, ekonomi. Jadi misalnya contohnya adalah keseimbangan misalkan, ya. Bagaimana distribusi bobot visual yang seimbang dalam suatu komposisi, ya. Jadi apakah kemudian kita melakukan secara radial, simetris atau asimetris. Jadi kalau kemudian kita bikin poster misalkan simetris, ya, kiri kanannya kira-kira seimbang atau tidak. Atau kalau misalnya mau pakai asimetris, pakai model golden ratio misalkan, ya, sepertiga misalkan, ya, sepertiga, kemudian dia 2/3-nya sebelah kanan misalkan, maka kemudian itu juga ada keseimbangan atau tidak. Atau terlalu numpuk di satu sudut, yang lainnya mungkin ada ruang yang tidak terekspos misalkan, ya, itu juga masuk di dalamnya. Kemudian juga kontras, ya, jadi adanya misalkan contohnya bisa kontras itu bisa dari warna, bisa dari bentuk, ya, bisa dari ukuran, ya, maka ada nggak sih kontrasnya? Kalau kemudian hurufnya semua, tulisannya itu sama semua, ya, warnanya hampir mirip-mirip gitu, ya, antara judul sama subjudulnya, ya, maka kemudian itu mungkin juga perlu ditinjau ulang berkaitan dengan masalah kontras. Kemudian arah misalkan, apakah, jadi gini, arah atau movement, ya, atau pergerakan juga itu juga menjadi penting. Ketika orang melihat sebuah karya desain itu, apakah dia lihatnya dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri, atau dari bawah ke atas, ya, itu juga menjadi penting. Atau acak, ya, nggak tahu orang harus mulai dari mana untuk bisa melihat informasi, ya, atau menikmati sebuah karya desain tersebut, ya. Jadi dalam hal ini ada nggak misalkan dari tata letaknya, dari peletakan elemen-elemennya, kemudian itu membentuk sebuah flow yang memungkinkan orang untuk bisa mudah memahami, ya, dan juga bisa melihat aliran informasi
mana yang harus dilihat terlebih dahulu sampai pada bagian akhir. Ini biasanya terjadi pada poster-poster penelitian misalkan ya. Pada poster penelitian itu biasanya dari bawah ke dari atas ke bawah. Saya tidak pernah menemukan ada poster penelitian dia melihatnya dari bawah ke atas. Biasanya kalau dari bawah ke atas itu biasanya berupa hierarki yang bisa silsilah. Contoh silsilah misalkan silsilahnya tokoh siapa, maka dia naik ke atas. Maka flow-nya, alurnya bisa ke atas. Atau mungkin juga berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi mungkin elemen yang prinsip diperlukan untuk bisa mengkomunikasikan pesan secara efektif ya. Jadi kira-kira perlu banyak memakan warna apa tidak gitu ya, atau cukup hitam putih saja gitu ya. Ini juga bisa masuk di sana. Jadi pemilihan warna juga sebenarnya juga bisa berimbas pada masalah ekonomi juga ya di sini, berkaitan dengan terlalu banyak elemen ya, terlalu banyak font yang digunakan ya. Jadi juga berkaitan dengan efisien dalam sebuah desain ya, atau juga berkaitan dengan penekanan, emphasize ya. Jadi pasti harus ada hierarki ya, jadi kalau misalnya contohnya di sebuah desain majalah, maka pasti judul itu harus jauh lebih besar, mungkin jauh lebih kuat ya secara visual dibandingkan dengan sub judulnya. Ya, jadi jangan sampai kemudian apa lebih kuatnya, bisa dari warna, bisa juga dari ukuran ya. Itu mesti mainnya ke kontras juga ya. Nih, jadi harus ada hierarki. Jangan semua, jadi gini, yang disebut seksi itu adalah kalau ada yang menonjol. Tapi kalau semuanya menonjol, semuanya besar, itu bukan seksi. Itu kan prinsipnya ya. Oke, kemudian proporsi ya. Jadi ini prinsip rasio distribusi ini sama tadi ya. Jadi proporsi. Jadi mana yang kira-kira kita perlu untuk besarkan atau ini perlu kecilkan. Jadi makanya kenapa kemudian kita bisa juga menggunakan golden ratio ya, dari mungkin dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil ya. Kemudian irama ya, ada juga mungkin berkaitan dengan masalah apa sih tone ya. Contoh misalnya kalau misalnya irama bisa juga kita lihat dari warna atau dari ukuran ya. Jadi tiba-tiba jeglek judulnya besar tapi kemudian keterangannya kecil banget ya. Maka jadi bisa juga kemudian perubahannya itu secara gradual. Itu juga bisa terjadi pada masalah penggunaan warna. Dan yang terakhir yaitu kesatuan. Jangan sampai kemudian elemen-elemen yang ada ya atau komponen dalam desain tersebut itu terpisah-pisah, tidak nyatu. Jadi antara judul ya seolah-olah itu ada anak tiri atau anak bagian dari yang sebenarnya dia tidak masuk di dalam poster atau karya desain tersebut ya. Itu harus unity ya. Jadi harus bisa saling mendukung antar masing-masing elemen ya. Itu tidak boleh ada bagian yang lepas yang seolah itu bukan merupakan bagian ya, nggak ada hubungannya dengan yang elemen yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya ada ini yang prinsip grafik desain lagi yang lainnya ya bisa juga ya, jadi ada balance, perspektif, harmoni, unity, movement, pattern, kontras dan variety. Sebagai catatan ya mungkin yang juga paling sering disalahpahami adalah berkaitan dengan masalah kontras. Jadi kontras itu sebenarnya bukan hanya pada masalah kecerahan, bukan hanya pada masalah hitam putih, nilai hitam putih dari warna ya, dari warna dari background dan foregroundnya, bukan hanya itu. Tapi bisa saja kontras itu juga berkaitan dengan ya bahan yang mengkilap atau kusam gitu misalkan ya, cerah atau dia tidak cerah ya, itu padat atau dia terbuka gitu ya. Atau bisa juga misalnya merah dan kuning itu juga bisa kontras, atau putih dan ungu misalkan ya. Jadi itu juga bisa masuk pada kontras kalau untuk warna. Atau garis-garis organik yang bisa lekuk-lekuk ya, bentuk-bentuk yang dia melingkar-lingkar dengan versi yang dia garis lurus, atau dia juga mungkin tajam ya, itu juga bisa kontras ya. Atau kalau dari segi ukuran mungkin dari kecil ya dengan besar ya, itu juga masuk pada kontras. Jadi hal ini juga bisa kita lihat nanti di beberapa contoh ya. Apa sih yang dinilai dari sebuah desain ya? Ya sebenarnya kalau tadi kita bicara tentang elemen dan prinsip ya, makanya sebenarnya saya hanya mengulang aja ya. Jadi bisa juga kemudian kita bisa lihat dari keserasian warna ya. Keserasian warna itu apa kira-kira, misalkan ada nggak sih warna yang sebenarnya itu contoh misalkan
kalau Anda pakai tulisan warna hitam, kemudian Anda bikin stroke-nya pakai biru dongker, stroke itu pinggiran dari tulisan ya, maka kira-kira bisa nggak itu jauh lebih, fungsinya apa stroke tersebut ya, serasi nggak antara biru dongker dengan hitam untuk sebuah tulisan misalkan, padahal backgroundnya itu juga agak gelap ya, karena biasanya fungsi stroke pada elemen pada gambar ya, pada desain itu biasanya digunakan untuk mempertegas sebagai pemisah ya, itu juga bisa begitu. Kemudian kedalaman ya, kedalaman dalam konsep ya, jadi ini juga bagian yang tidak terpisahkan ya, yang bisa kita lihat ini kira-kira apa sih yang ingin ditampilkan ya. Kemudian juga penataan ruang atau layouting juga, mana yang jadi mungkin tidak elemen terlalu tersebar, terlalu banyak ruang kosong misalkan ya, atau terlalu padat di satu tempat tapi bagian bawahnya mungkin malah kosong ya, sehingga penataannya menjadi tidak cukup membuat orang menjadi nyaman misalkan melihat elemen-elemen yang ada di desain tersebut. Kemudian tadi ada penekanan tadi ya, emphasize ya. Kemudian juga ada kesesuaian tema. Nah, ini yang menjadi penting. Kesesuaian tema itu banyak hal, bisa dari warna. Contohnya misalnya kalau Anda buat Halloween, poster Halloween, tapi warnanya pink, ini Halloween cap apa gitu ya. Halloween itu misalnya karena kita ingin membuat kesan bahwa Halloween itu horor, penuh dengan warna kegelapan, sehingga kalau misalnya pakai warna pink, mungkin Halloween campur Valentine ya. Nah, kalau Valentine misalkan mungkin warna pink, warna ungu, warna merah oke. Nah, tapi kalau pink Valentine kemudian warna yang digunakan itu nggak sesuai, misalnya bahkan terlalu dominan di warna hitam ya, atau dominannya di warna coklat, maka nggak cocok ya. Jenis font juga ya, sesuai nggak dengan tema. Ilustrasi, bentuk shape juga sesuai nggak dengan tema ya, dan iramanya juga ya, bagaimana keseluruhan dari elemen-elemen tersebut itu bisa membentuk sebuah semacam orkestra yang saling melengkapi ya, yang membuat orang menjadi melihatnya sebagai sebuah bagian dari estetika, dan tentu saja harus bersifat komunikatif ya. Dalam arti kata sebuah karya desain itu bukan hanya masalah estetika, tapi juga menyampaikan informasi. Seberapa komunikatifkah ya desain yang dibuat ya, apa pesan yang ingin disampaikan dalam desain tersebut ya. Dalam menyampaikan kritik itu juga penting ya, Anda bisa menjadi malaikat atau bisa menjadi iblis dalam menyampaikan kritik sebuah desain ya. Jadi bisa saja kemudian Anda menyampaikan dengan jadi yang paling betul, yang paling baik dalam menyampaikan sebuah kritik itu menggunakan diksi atau kata-kata yang berdasarkan dari elemen dan prinsip. Jadi yang tadi kita sudah bahas tadi. Jadi sepertinya desain yang Anda buat ini warnanya itu masih belum harmoni ya, itu bisa masuk kan ya. Ini warnanya jelek, ini warna apa? Itu bisa. Jadi pada prinsipnya menyampaikan kritik itu orang akan bisa menerimanya dengan baik kalau kemudian kita dasarkan atas ya pertimbangan dari elemen dan prinsip ya. Jadi apa elemennya ya, atau ada nggak prinsip yang dilanggar? Ya itu aja sih sebenarnya. Ya tapi tidak perlu juga menyampaikan ini elemennya kok buruk ya, lebih ke kata negatif. Jadi kenapa kemudian kadang-kadang kritik itu dimana sebagai satu hal yang negatif karena salah dalam menyampaikan ya, atau dalam memilih diksi ya, dan tidak punya dasar logika yang benar ya. Oke. Kita mulai dari satu contoh di sini. Ini adalah Lira Medica ya, sebuah rumah sakit membuat sebuah poster tentang HIV/AIDS. Yaitu pesannya cegah sebelum terlambat HIV/AIDS. Kemudian tidak dapat disembuhkan ya. Cegah sebelum terlambat. Kalau Anda baca judulnya, sebenarnya HIV/AIDS-nya dia sudah, kalau secara hierarki ya, ini sudah cukup HIV/AIDS, tapi sebenarnya kalau dari segi warna kalah dengan tidak dapat disembuhkan. Pembacaannya pun begitu, yaitu apakah ini mencegah sebelum terlambat HIV/AIDS ya,
atau HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan. Ini yang harusnya bisa kita pisahkan ya. Kalau misalnya memang penekannya adalah tidak dapat disembuhkan, maka mungkin ini harusnya tidak di satu kesatuan ya. Kemudian bagaimana dengan alurnya, misalkan alurnya dari atas apa itu HIV/AIDS, kemudian itu berarti berarti dia sifatnya horizontal ya. Kalau lihat dari garisnya ada apa itu HIV/AIDS, berarti dari kiri ke kanan ya, atas ke bawah dulu, baru dari kiri flow-nya atau movement-nya itu dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Tapi memang ada yang mengganggu, yaitu di situ ada gambar yang dia memotong ya, demam, lelah, nyeri otot itu masuk pada gejala itu tadi ya. Jadi apa itu HIV/AIDS, baru kemudian ada keterangannya sampai pada AIDS dan ODA gitu ya. Kemudian di situ gejala umum ya HIV/AIDS, baru masuk pada hampir tidak ada gejala, sampai kemudian pada demam, lemah otot dan seterusnya. Cuman di situ ada obat-obat yang ada di dalam sini belum mampu menyajikan. Itu berarti yang obat-obat tadi itu masuk mana? Masuk di apa itu HIV/AIDS atau masuk pada gejala umum? Jadi kalau misalnya kita lihat pada bagian ini, ini bagian apa ini? Nyempilnya itu apakah dia ikut yang di sini atau ya? Tapi kalau misalnya kita lihat dari ini, mengidap HIV/AIDS adalah sebuah tentu obat-obatan yang ada saat ini, mungkin ini berarti di sini ya, karena terganggu oleh ini. Kemudian cara menghindari HIV/AIDS, fine ya, dia dari ada gambarnya cukup kuat, walaupun sebenarnya gambar ilustrasi ini tidak cocok ya kalau untuk tidak berganti-ganti pasangan atau tidak setia pada pasangan, itu nggak tahu, mungkin karena tidak setianya tadi ya. Kemudian penggunaan jarum suntik ya, transfusi darah, ini dari penyakit bukan orangnya. Ini kalau ini satu tema yang berbeda ya, cara menghindari ini tadi ya. Maka bisa saja kemudian tulisannya itu berada di atasnya, gambarnya berada di bawahnya ya, kalau itu mau memperkuat misalkan ya. Hindari kenapa? Karena tadi saya pahami. Jadi ini sebenarnya dia masuk rangkaian dari yang sini sebenarnya ya. Tapi karena ini jadi satu kesatuan, seolah bahwa ini adalah hindari penyakitnya bukan orang itu, masuk pada yang gambar ini sebenarnya. Kemudian ada customer care, apa itu tadi? Customer care, emergency call, rumah sakit dan seterusnya. Ya, dan bawahnya ada media sosialnya. Ya, secara warna sebenarnya sudah bagus. Kemudian ada simbol pita, ya memang itu adalah simbol dari HIV/AIDS ya, simbol dari tapi mungkin yang penting untuk dilihat itu adalah pada proporsi. Jadi kenapa? Karena tadi sebelum terlambat sampai tidak dapat disembuhkan itu dia cukup kuat ya. Orang melihat pertama kali itu sebenarnya bukan di HIV/AIDS-nya, walaupun ukurannya cukup besar, tapi di kontras di warnanya. Ya, yang flow itu tadi terganggu di sini. Kemudian ini adalah dari BNPB ya, 5 langkah cegah penyebaran virus corona ya, atau COVID-19. Ini sudah betul ya, virus corona ya, karena corona itu adalah nama virus, jadi virus corona. Tapi kalau ditulis virus COVID-19 itu malah salah. Kenapa? Karena COVID itu juga sudah merupakan coronavirus ya, coronavirus disease atau penyakit disebabkan oleh virus corona 19. Ya, jadi flow-nya bagus, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, walaupun tadi yang agak mengganggu yaitu tanda silang di sini. Ya, tanda silang jaga jarak, ini tanda silang ini. Ini kan sebenarnya jaga jarak, hindari menyentuh mata, hidung, dan maka mungkin silangnya bukan di sebelah kanan tapi ditaruh di sebelah kirinya ya. Jadi supaya tidak ada kesan bahwa ini jauh dari angka 3-nya, karena ini kan dia mendekati kan ini. Ya, kurangi berpergian jika merasa tidak enak badan. Mungkin juga bukan rumah ya simbolnya, tapi lah ya, itu bisa interpretasinya bisa. Selalu jaga kebersihan tangan. Saat bersin tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau masker. Ya, jaga jarak dengan yang sakit. Hindari menyentuh mata, hidung atau mulut. Kurangi berpergian. Ya, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. BNPB dan seterusnya ya. Mungkin yang penting kontak ada atau informasi lagi yang lainnya yang bisa diberikan kalau itu berkaitan dengan informasi lebih lanjut atau IG-nya atau media sosial lagi yang lainnya yang bisa dimasukkan di sini ya. Karena ini mungkin poster lepas ya, bagaimana orang bisa pokoknya lihat websitenya, bisa bolehlah kalau gitu ya. Di sini kalau Anda perhatikan
cegah penyebaran, ya ada warna hitam, cegah penyebarannya pakai warna hijau ya, pakai warna hijau, ya. Jadi nggak gitu kelihatan juga sebenarnya. Maunya kalau mau dibuat agak kontras bisa juga pakai warna virus coronanya mungkin bisa pakai warna yang jauh lebih merah kah, atau penyebarannya yang mungkin dibuat berbeda warnanya ya. Oke. Ilustrasi sudah oke, saya kira ya. Untuk garis warna BNPB itu warnanya oranye ya. Nah, ini yang cukup unik ya, secara tipografi secara font ya, pemilihan tipografinya ayo kita cegah gitu ya. Nah, ini kita cegah. Dia pakai tanda seru 3. Oke, kemudian jenis fontnya ya agak creepy ya, jenis font yang agak creepy gitu ya. Oke, maka kemudian itu ada virus COVID-19 ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, virus COVID itu sudah virus sebenarnya, jadi nggak boleh lagi. Ayo kita cegah, ya, bisa juga penyebaran COVID-19, gitu. Harusnya begitu ya. Kalau dari isi. Flow-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuman mungkin kontras tulisan pada sering cuci tangan, hindari berjabat tangan, itu kurang kontras dengan belakangnya. Jadi kalau Anda lihat di tulisan ini, selain tulisannya juga tebal ya, terlalu rapat ya, ini tipe jenis huruf apa ya yang oke, maka juga warnanya kurang kontras dengan yang belakangnya. Dikasih shadow sedikit aja udah bagus ini. Kasih shadow supaya kemudian tulisannya tidak tampak ngebayang juga, tidak tampak remang-remang ya ini ya. Karena antara background dengan foregroundnya, colornya dia kurang kontras. Terus terlalu rapat juga, kalau Anda perhatikan terlalu rapat juga ya, untuk sedikit lah dikasih benggang supaya orang melihatnya juga bisa membedakan ini ilustrasi mana ya, gambar mana ya. Ini bagus, sudah ilustrasi sudah bagus, sudah gambar jaga jarak, kemudian pakai ini ya masker, tapi mungkin agak sedikit direnggangkan. Tetapi kalau melihat dari font ya, sebenarnya font ini cukup kuat, tapi mungkin tadi itu ya, saya kira tulisannya aja yang ini ya. Kemudian ini ya, ini fontnya pakai Times New Roman ya, nggak cocok juga kalau pakai model point seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu ada hadis ya, dicampur jangan sehat harum ya. Oke. Yes, gitu. Oke. Poster ini terlalu rame. Dia pakai warna ini mana? Oke, pakai lomba menggambar poster literasi. Jadi literasinya cukup kuat, menggambar posternya yang dia jadi lomba. Kalau misalnya kita mau bikin tonjol, mau menunjukkan, jadi lomba jadi gini, lomba ya menggambar posternya nggak usah besar-besar, dikecilkan. Jadi huruf ini kan sama semua besarnya ya. Terus literasinya mungkin mau dibesarkan. Mana yang mau ditonjolkan? Ini menonjol semua. Jadi ukuran hurufnya sama semua ya. Warnanya hampir semuanya memang secara paduan warna dia menggunakan 3 warna ya, biru, pink ya, sama kuning. Kemudian dengan tema, ini temanya mungkin nggak usah terlalu besar, yang terus kemudian kalau itu mau ditonjolkan perusahaan sebagai sumber informasi dan kreasinya, tanda petiknya 2 bukan 1 di belakang gitu ya. Mau dimiringkan, saya kira nggak usah dimiringkan, nggak apa-apa. Yang cukup kalau mau miringkan ya cukup yang lombanya ini aja, yang menggambar poster tadi yang dikecilkan lagi yang ininya. Terus ininya jadi horizontal, nggak usah dimiringkan ya, temanya dibuat kecil, kemudian ini yang ditekankan, jadi supaya temanya itu bisa kelihatan. Ke bawahnya jenis hurufnya itu ini dibuat tebal sehingga gini, beberapa jenis font ya kalau dia dibuat tebal ya, terutama Arial kalau salah ini ya, maka akhirnya menjadi tidak terbaca, bukan Arial, Bucet atau Arial ini ya. Maka kemudian satu hal yang kadang-kadang juga menjadi perhatian adalah penggunaan Google Form. Kalau Anda pakai Google Form, pakai Bitly, bagusnya sih kalau misalnya pakai Bitly itu yang kira-kira mudah dibaca. Contohnya misalkan ada ini adalah lomba poster misalkan ya, orang tidak ambigu melihat tulisannya. Karena kalau misalnya ini Bitly 3414 WUG, ini 34 apa L atau I ya, itu juga kadang-kadang juga menjadi ya ini ya Google Form. Atau ini saya kira udah cukup bagus dibandingkan dengan ada juga yang Google Formnya ditulis di link aslinya ya, sehingga panjang banget, orang susah untuk bisa nggak mungkin orang mengetiknya dari
mencontoh dari ini ya. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah mungkin kata-kata yang paling gampang untuk bisa dibaca dan tidak. Oke, tuh. Waduh, sampai bersin ya, sorry. Oke, kemudian yang bawahnya ya jenis hurufnya aja saya kira ya, yang mungkin hindari jenis huruf yang mungkin susah untuk bisa dilihat secara cepat ya. Tapi overall warna mungkin juga yang jadi perhatian saya adalah meletakkan logo ini di tumpukan pensil. Ini juga membuat logonya menjadi tersamar ya. Bisa juga logo taruh di kiri ya sebenarnya ya. Logo taruh di kiri karena logo kiri itu kosong ya. Kemudian dia agak geser ke kanan. Saya kira nggak apa-apa juga. Ya. Ini harmoni untuk warna bagus. Pilihan hurufnya aja yang tapi ini yang mungkin agak rapat. Ini juga terlalu memaksakan untuk ngumpul di satu area. Kalau dari segi warna ya saya kira ini kesalahannya di sini. Ya ini kontrasnya juga kurang ya. Terus ini juga terlalu numpuk juga. Ya, ini agak sedikit turunkan lagi, pisahkan. Ini museumnya taruh sini, terus bisa juga diturunkan ya. Tapi kalau secara warna ya misalnya bloknya dia udah cukup. Ini kalau mau dibuat agak supaya dia jadi lebih kontras, ini kan putih, ini kuning ya, ini udah oke. Ya, tapi ini mungkin dikasih shadow sedikit aja udah jauh lebih kontras. Kalau yang ini yang mati, ya, warnanya jadi tidak kelihatan. Ya, ini terlalu padat juga di sini. Dipaksakan untuk bisa justify ya rata kiri kanan ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin pekan literasi Asia Afrika misalnya dia dibuat terpisah, kemudian dia 2015-nya besar, maka ini yang turunkan ke agak sedikit ke bawah untuk tanggalnya. Oke. Oke, ini sih saya cuman di font aja sih ini. Saya terganggu dengan fontnya. Jenis font ini agak susah untuk dibaca. Ya. Agak susah, swear. Ini beneran ini ya. Ini agak susah untuk dibaca. Kalau ini judulnya oke, tantangan inklusi digital bagi perempuan. Oke, 3 baris. Itu masih oke. Ya, digital bagi perempuan itu masih jelas ya. Kontrasnya juga oke. Tapi yang jenis tulisan ini saya kira dia memaksakan menggunakan jenis huruf yang sama dengan judulnya ya, semuanya pakai jenis font yang sama, sehingga font ini kalau dibaca itu tidak terlalu nyaman di mata ya. Ini pulau ini alurnya ada pulau dari movementnya dari atas ke bawah ya. Ini sudah harmoni warna ilustrasi ya, tapi kelemahannya tadi cuma di font aja ya. Saya kira itu untuk materi ya, contoh kritik desain ya. Anda bisa berdasarkan elemen tadi, bisa berdasarkan prinsip desain ya, tadi ada hierarki, ada kontras ya, unity-nya yang kesatuan dari elemen-elemen desain yang ada ya. Paling juga warna, jenis huruf ya, tema ya, itu juga. Atau yang paling sering juga yang harus dihindari adalah kesalahan ejaan ya. Itu juga yang paling sering saya temui di banyak desain. Contohnya seperti antara apakah join us atau join with us, bergabung bersama kami, pakai join with us. Nah, itu ya, mungkin ya masalah. Jadi seorang desainer grafis juga harus bisa memahami bahasa ya, jangan sampai kemudian salah dalam menuliskan ejaan atau frase. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.